Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Semua Punya Cerita. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita horor dari cerpenmu yang dikarang oleh Ramona Dian dengan judul Tragedi di Hutan Pakem. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Tragedi di Hutan Pakem. Asa turun dari angkot tepat di depan halte bus. Sudah 3 hari ia bangun pagi-pagi sekali dan pulang sekitar jam 1 dini hari karena harus menjadi panitia ospek. Hari itu ia pulang lebih larut dari biasanya. Jarak halte tersebut dengan rumahnya masih 2 kali naik angkot. Itu pun hanya diturunkan di terminal. Sebenarnya bisa saja dia ke kampus menggunakan mobil pribadi karena orang tuanya orang berada. Tetapi katanya ia ingin belajar mandiri. Asa merupakan anak dari Dr. Sinta, seorang dokter bedah di kota itu. Sedangkan ayahnya bekerja sebagai arsitek. Sudah 1 tahun ini ayahnya gak bisa keluar rumah karena penyakit ginjal yang ia derita, yang membuat Dr. Sinta harus ke sana kemari mencari pendonor untuk suaminya. 15 menit lelaki itu berdiri di depan halte, berharap akan ada angkutan yang lewat. Sementara waktu telah menunjukkan pukul 2 dini hari. Rupanya siang tadi ada demonstrasi besar-besaran para supir angkot yang menuntut kenaikan tarif angkutan umum. Itulah yang menjadi alasan mengapa angkutan sepi. Dan nampaknya angkot yang ia tumpangi sebelumnya adalah yang terakhir. Dering ponsel dari saku celananya memecah suasana sunyi yang hanya dihiasi nyala lampu jalan. Asa kemudian menariknya dan benar saja, ada telepon masuk. Terdengar suara halus seorang wanita yang sangat ia kenal. "Iya bunda." Asa terdiam sejenak seperti sedang mendengarkan orang berbicara. "Ini nih bun, baru sampai halte Jalan Pakem." "Tenang aja, lagian Asa udah biasa kok jalan sendiri. Anak bunda kan bukan orang sembarangan." Nampaknya di seberang meminta agar Asa berhati-hati. "Aduh bunda, gak usah. Udah berapa kali sih dibilangin. Bentar lagi juga ada angkot lewat kok. Pokoknya tunggu aja di rumah. Nanti saya telepon lagi ya." "Baik bunda." Jawabnya agak membentak seolah kesal pada telepon genggam itu. Pukul 2:20 dini hari. Jalanan sudah benar-benar sepi. Tak ada satupun kendaraan yang melintas, apalagi pejalan kaki. Beberapa meter dari pinggiran jalan itu hanya ada hutan belantara, seolah menjadi pembatas antara aspal dan alam liar. Malam semakin larut dan sunyi, hanya terdengar suara auman anjing hutan. Hawa terasa sangat dingin saat angin berhembus perlahan, melanggar tubuh Asa yang hanya dibalut kaos oblong, celana pensil, dan jas alma mater yang kini berdiri tanpa ditemani siapapun. Kebetulan kota itu masih sangat asri dan banyak hutan di sana-sini. Dering ponsel kembali mengusir kesunyian. Ia menatap layar smartphone itu, tertulis "Bunda" dengan lambang telepon berwarna hijau dan merah. "Iya bunda," ucapnya seolah menanyakan apa yang bundanya inginkan. "Kamu udah di mana sayang?" kata bundanya. "Ini bun, masih di Jalan Pakem," jawab Asa. Di tengah percakapan, Asa melihat 3 sosok dari kejauhan berjalan sempoyongan ke arahnya. Sambil terus berbincang, ia menatap ketiga sosok itu, yang berjarak sekitar 20 meter dari tempat ia berdiri. Ketiganya seperti sosok lelaki kekar, namun jarak dan suasana malam membuatnya nampak seperti siluet. Mereka terus saja mendekat, namun sepertinya tak sadar dengan kehadiran seorang pemuda yang berdiri di depan halte karena ketiganya terlihat asyik berbicara satu sama lain. Sementara itu, Asa yang masih melanjutkan perbincangan dengan bundanya berharap itu adalah sebuah pertolongan.
Tiba-tiba komplotan itu berhenti tepat di bawah lampu jalan yang berjarak sekitar 10 meter dari halte. Cukup jelas terlihat warna kulit dan pakaian yang mereka kenakan. Mereka mematung saraya terus menatap ke arah Asa yang juga sedang menatap mereka. Tiba-tiba salah satu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah pemuda yang berdiri di depan halte itu. Mereka lantas bergegas menghampiri halte ketika pemuda berkacamata itu memberi isyarat untuk mendekat. "Udah ada orang nih bunda," serunya. "Adik ini mau kemana?" tanya pria botak yang berdiri di tengah. Tatapannya tampak beringas. "Saya mau pulang bang," ujar Asa singkat tersenyum. "Rumahnya di mana?" Pria dengan jaket levis itu lanjut menginterogasi. "Di Cafe Beauty Hills bang." Asa terdiam sejenak, lantas melanjutkan. "Kira-kira saya boleh minta tolong gak bang, buat diantar ke sana? Soalnya dari tadi saya nungguin angkot, gak ada yang lewat bang." Pintanya selagi menggenggam smartphone yang masih tersambung dengan sang bunda. Pria bodoh itu pun mengiyakan permintaan si pemuda seraya mengajaknya berjalan menjauhi halte. "Bunda, udah dulu ya, Asa udah mau berangkat nih." "Ya udah sayang, Asa hati-hati ya di jalan." Suara halus di telepon itu membalas. Belum lama mereka melangkahkan kaki dari halte ketika Asa hendak mematikan telepon. Tiba-tiba pria gondrong yang berjalan di belakangnya menyapa. "Dek, kalau begitu, adik bisa lah memberikan kita uang. Hitung-hitung sebagai ongkos jalan." "Iya betul dek. Lagian kita kan capek juga harus mengantar adik. Jaraknya kejauhan," ujar si botak mengiyakan. Sementara teman mereka yang satu lagi hanya terdiam menatap tajam ke arah Asa. Ia berbalik, kemudian mengeluarkan uang 50.000 dari sakunya dan memberinya kepada si botak. "Maaf bang, adanya cuma segini. Nanti sampai rumah saya tambah lagi. Ini jadi DP dulu ya bang," ucapnya ramah sambil mengulurkan tangan. Raut wajah ketiganya seketika berupa masam ketika melihat jumlah uang yang diberikan. Dan lagi-lagi si pria gondrong menggoda. "Wah, kurang nih Tik. Kalau cuma segini ongkosnya, bensinnya nggak cukup. Gimana kalau HP-nya aja yang dikasih ke kami sebagai jaminan?" Tawarnya diiringi seringai licik. "Benar itu, bensin itu kan mahal Dek, apalagi zaman sekarang." Kali ini kawan mereka yang satu lagi ikut berbicara membenarkan perkataan si gondrong. Asa berusaha meyakinkan mereka bahwa ketika sampai di rumah ia akan memberi 5 kali lipat dari itu. Tetapi ketiganya tetap ngotot meminta lebih, bahkan hendak merampas tas berisi laptop dan telepon genggamnya. Anak itu mencoba melawan dengan merampas kembali tas hitam jijing itu. Keempat orang itu kemudian berdebat panjang di bawah lampu jalan, sembari berusaha menenangkan ketiganya. Pria kekar yang tak banyak bicara itu mulai mengeluarkan sebilah pisau lipat dari saku celananya. Melihat itu, Asa memperingatkan bahwa polisi akan segera mengetahui kejadian ini bila mereka melakukan kekerasan. Namun, peringatan itu tak dihiraukan. Ia terus mendekat dan mencoba menusuk perut mahasiswa itu. Beruntung ketiganya dalam keadaan mabuk, sehingga Asa dapat menghindar. Ia kemudian mendorongnya dengan sekuat tenaga hingga pria itu terpental ke belakang dan menimpa kedua temannya hingga jatuh. Kejadian itu terdengar oleh bundanya, karena kebetulan Asa belum sempat mematikan ponsel ketika para penjahat itu mulai meminta bayaran. "Asa, ada apa? Apa yang terjadi di situ? Kamu diapakan oleh orang itu? Asa, jawab bunda." Rupanya loudspeaker telepon genggam itu tak sengaja tertekan ketika ia mendorong si pria pendiam. Tetapi tak sempat menjawab bundanya karena keadaan sedang tegang. Ia berusaha melarikan diri. Namun dengan sigap pria pendiam itu memegangi kakinya dengan kuat. Asa yang jantungnya mulai berdetak kencang, panik dan refleks menendang-nendangi kepala pria itu hingga genggamannya terlepas. Pria itu mengeluh kesakitan sambil memegangi kepala dan matanya yang mengeluarkan darah. Pemuda itu mulai berlari meninggalkan mereka dengan nafas yang mulai memburu.
Setelah beberapa lama berlari, tiba-tiba ia terhenti, seolah mengingat sesuatu. Refleks merebas saku celana dan alma maternya, memeriksa barangkali ada barang miliknya yang tertinggal. Rupanya telepon genggamnya terjatuh saat ia hendak melarikan diri. Pemuda itu menoleh ke belakang dan dilihatnya cahaya sekitar beberapa meter saja dari ketika pria kekar itu. Loudspeaker HP-nya masih menyala sehingga sangat jelas suara bundanya yang gemetar dan khawatir. Ia pun bergegas kembali ke komplotan, namun rupanya salah satu dari mereka, si botak, menyadari kesempatan emas itu. Sementara kedua kawannya sedang kesakitan. Penjahat itu pun merangkak hendak meraih ponsel. Tak ingin kalah cepat, Asa memacu dirinya dan berlari sekuat tenaga untuk mengambil ponsel itu. Beruntung dia lebih cepat dari si botak yang masih merangkak lambat karena perutnya menindih batu ketika terjatuh tadi. Pemuda berkacamata itu kembali berbalik dan mulai meninggalkan mereka. Napasnya sudah terengah-engah ketika para penjahat itu bangkit dan mengejar. Kurang ajar, jangan lari kau takkan bisa selamat malam ini. Ini adalah malam terakhirmu, nak, teriak si botak sambil menunjuk Asa. Dari kejauhan terlihat sebuah bangunan kecil yang bercahaya di tengah kegelapan. Asa yang sudah tak sanggup berlari mencoba meraih tempat yang bertuliskan pos polisi itu. Tolong, tolong, saya dikejar, saya mau dibunuh, polisi tolong, pekiknya lantang. Tak terpikir lagi akan ponselnya yang sejak tadi tersambung dengan dokter Sinta. Bunda yang sejak tadi mengetahui kejadian itu hanya bisa menangis dan berteriak karena mengetahui nyawa anaknya berada di ujung tanduk. Bagai ada juru selamat yang menghampiri ketika melihat seorang pria berseragam keluar dari bangunan itu. Pria berseragam itu kemudian menjemput seraya merangkulnya. Tolong saya, Pak, tolong, serunya diiringi napas yang memburu dan jantung yang telah melonjak sejak tadi. Sang petugas melihat ketika orang berlari dari kejauhan ke arah mereka berdua. Seketika itu juga ia mencabut pistol dari pinggangnya dan mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Suara tembakan yang teramat keras memecah kesunyian malam itu. Ketika orang itu kemudian menjauh dari keduanya, petugas hanya berdiri menatap para penjahat itu yang kemudian hilang dari pandangan.